dosen di program studi S2 Manajemen Olahraga. Selain itu, saya juga dosen di beberapa mata kuliah di program studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Salah satu mata kuliah yang saya ajar adalah fisiologi olahraga. Jadi di mata kuliah fisiologi olahraga ini tujuannya adalah mahasiswa mampu memberikan pemahaman dan penugasan terkait dengan fisiologi otot, penyediaan energi, pulih asal, pengaruh lingkungan, fisiologi warming up dan cooling down, sistem kardio respirasi, feel to max, serta bekerja cerdas, kerjasama dalam kelompok, serta bertanggung jawab terhadap tugasnya. Materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini disampaikan dengan pendekatan problem-based learning, kemudian ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan dengan menilai dari aspek keaktifan, terus kemudian tugas, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPL, yang pertama mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan masalah pendidikan olahraga dan mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan konsep teoritis pendidikan jasmani secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Kemudian mampu menerapkan pengetahuan konsep pendidikan jasmani untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pendekatan inovatif. Nah, selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai fisiologi otot rangka. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan sistem energi aerobik dan sistem energi anaerobik. Baik, sekian terkait dengan sistem pembelajaran mata kuliah fisiologi olahraga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik semua? Sehat? Oke, baik, pada hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah terkait dengan fisiologi olahraga. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai materi terkait dengan fisiologi otot rangka dan sistem energi. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, saya ambil absen terlebih dahulu. Yang pertama, Yesi. Hadir? Hadir. Geraldine. Sakit. Oke. Gabriela. Izin. Nurul. Oke. Ari Sofia. Giovanni. Andini. Alviro. Ahmad. Iqbal. Abdul Hafiz. Abdul Hafiz. Ada. Fajar. Fajar hadir. Dini. Ainun. Farhan. Iman. Baik, adik semua, terkait dengan ini diperhatikan semua ya, karena di mata kuliah fisiologi ini kita harus bisa memahaminya. Nah, ini merupakan gambar dari otot rangka, gitu ya. Di mata kuliah anatomi kita sudah belajar dulu komponen-komponen dari
otot ini. Nah ini di mata kuliah anatomi dulu kita sudah mempelajarinya, komponen-komponen yang ada di sini. Misalnya ini nih, otot dada itu disebut dengan pectoralis major gitu ya. Terus kemudian yang bagian sini nih, ini disebut dengan otot apa? Bicep brachii. Yang di belakang disebut dengan tricep brachii gitu. Terus kemudian ini disebut dengan rhomboideus, seperti itu. Jadi di otot itu, di tubuh kita itu, di bagian otot itu menyusun 40 hingga 45% dari berat badan seseorang, dari tubuh kita itu terdiri dari otot rangka, seperti itu. Terus untuk komposisi kimianya terdiri dari 75% air, terus kemudian 20% protein, 5% zat lainnya seperti garam inorganik, kemudian ATP, asam laktat, mineral-mineral, enzim, asam amino, lemak, dan karbohidrat. Nah untuk protein ini juga terkadang bisa berbeda ya, tergantung dengan kondisi fisik seseorang. Misalnya kalau seseorang itu sering melakukan olahraga intensitas tinggi, itu massa ototnya juga tinggi, seperti itu. Sampai sini paham? Terkait dengan otot rangka ini. Oke. Nah kemudian ini terkait dengan tipe otot. Jadi di tubuh kita itu terdiri dari 3 tipe otot. Yang pertama disebut dengan otot rangka. Otot rangka yang tadi ya, yang sudah kita tampilkan gambarnya tadi, itu disebut dengan otot rangka. Contohnya apa tadi? Bicep brachii itu bagian dari otot rangka. Terus kemudian yang kedua ada otot polos. Nah kalau otot polos ini secara bentuknya seperti ini ya, tadi otot rangka seperti ini. Kalau kita lihat dari struktur anatominya seperti ini, silindris memanjang seperti ini. Nah ini seperti ini. Terus kemudian kalau yang otot polos seperti ini. Di belakang kelihatan gambarnya? Kelihatan. Terus tadi otot rangka itu terdapat pada rangka, kemudian kalau otot polos ini terdapat di organ bagian dalam kecuali jantung. Nah jantung itu memiliki tipe otot tersendiri seperti itu. Nah ini seperti lambung, kemudian usus halus, usus besar gitu ya. Itu bagian dari otot polos. Kemudian yang ketiga itu ada otot jantung. Jadi kalau otot jantung bentuknya seperti ini ya, dia memanjang, terus kemudian ada cabangnya. Kalau otot rangka tidak bercabang tadi, tapi kalau otot jantung bercabang seperti itu. Sampai sini Pak? Nah kemudian kita masuk ke otot rangka. Jadi kita saat ini karena kita kuliah di fakultas olahraga ya, jadi kita berfokus kepada otot rangka. Oke baik, adik-adik semua diperhatikan ini ya. Ini bagian dari otot rangka. Nah ini sebagai contoh ya, ini otot bicep dan ada otot triceps. Kalau kita ambil satu sel otot itu seperti ini. Nah ini satu sel otot ini. Nah satu sel otot ini kalau kita lihat lebih spesifik lagi, di sini terdapat yang dinamakan dengan myofibril. Ini myofibril. Ini tadi sel otot ini otot bicep, terus kemudian di otot bicep ini contohnya terdapat banyak sel otot. Dari banyak sel otot itu kalau kita lihat lebih spesifik lagi seperti ini, ada beberapa yang dinamakan dengan myofibril. Myofibril itu yang satu ini sel otot, ini sel otot, gitu ya. Terus kemudian diambil satu ini, ambil satu yang kecil ini. Nah itu disebut dengan satu myofibril. Ini myofibril. Nah di satu myofibril ini terdapat
beberapa yang dinamakan dengan sarkoma. Nah, itu ya. Ini satu sarkomer, ini satu sarkomer, satu sarkomer. Jadi sarkomer kayak ini. Yang ada terang-gelap ini. Beda? Disebut dengan filamen miosin. Nah, kalau yang tipis ini disebut dengan filamen aktin. Gitu ya. Jadi seperti ini otot bicep, di satu otot bicep ini di otot bicep kita ambil sebagai contoh, terdapat banyak sel otot. Terus di satu sel otot ini kalau kita lihat lebih spesifik lagi, itu terdapat beberapa miofibril, gitu ya. Terus kemudian di beberapa miofibril ini terdapat beberapa sarkomer, gitu ya. Terus di sarkomer ini terdapat dua filamen yang disebut dengan filamen aktin dan miosin. Nah, filamen aktin dan miosin ini berperan penting dalam kontraksi otot. Jadi misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kan gerakan otot rangkai. Yang menggerakkan ini adalah filamen aktin dan miosin. Jadi cara kerjanya, filamen miosin ini menarik aktin, jadi tarik ke sini ya. Nah, cara kerjanya filamen miosin itu menarik aktin ke garis tengah. Ini juga sama, filamen miosin menarik aktin ke sini. Itu kontraksi, jadi dia terjadi gerakan memendek, gitu ya. Terus kalau relaksasi seperti ini, dia balik lagi, miosin naik ke belakang. Jadi dia balik ke belakang. Jadi pada saat kontraksi terjadi gerakan memendek, pada saat relaksasi terjadi gerakan memanjang. Ini yang bekerja itu adalah filamen aktin dan miosin. Paham sampai sini? Nah, kemudian fungsi utama dari otot rangka itu adalah untuk kontraksi. Nah, pergerakan anggota tubuh itu disebut dengan locomotion. Nah, fungsi lain dari otot rangka itu adalah produksi panas tubuh, gitu ya. Jadi misalnya kita lagi berada di lingkungan yang dingin misalnya, itu kan terjadi, kita kan biasa menggigil. Nah, menggigil itu karena otot itu berkontraksi untuk meningkatkan suhu tubuh, seperti itu. Terus kemudian otot rangka juga berfungsi untuk proteksi organ bagian dalam, jadi dia melindungi organ-organ bagian dalam, seperti itu. Terus kemudian otot rangka ini juga berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Ya, kalau misalnya seseorang itu pengen berat badannya ideal, tubuhnya bagus, itu yang ditingkatkan adalah massa otot rangka. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, dalam sistem energi, bagaimana cara terbentuknya ATP ini? Jadi ada beberapa mekanisme yang harus dilalui, seperti misalnya karbohidrat dan lemak ini dipecah dulu menjadi glukosa. Terus kemudian setelah dipecah menjadi glukosa yang berlebih itu disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Jadi kalau dia berlebih itu disimpan dalam bentuk glikogen, tapi kalau dia tidak berlebih langsung menjadi adenosin trifosfat. Nah, glikogen tadi adalah rangkaian molekul glukosa. Jadi ketika glukosa itu berlebih itu disimpan dulu dalam bentuk glikogen di hati. Terus kemudian ketika kita melakukan aktivitas fisik, misalnya ketika ini udah mulai berkurang, baru glikogen ini dipecah menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat ini merupakan energi siap pakai. Jadi ketika kita melakukan olahraga, energi siap pakai itu disebut dengan ATP. Oke. Paham dari sini? Nah, kemudian dalam sistem energi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem anaerobik
Kemudian yang kedua ada sistem aerobik. Nah ini masing-masing ada perbedaan ya dari semua. Yang pertama, kalau sistem anaerobik dia tidak membutuhkan oksigen dalam produksi energi. Kemudian kalau sistem anaerobik, sistem produksi energinya cepat. Kemudian energi yang dihasilkan tidak bertahan lama atau cepat. Nanti kita akan kaitkan dengan olahraga aerobik dan anaerobik. Nah, kalau untuk sistem aerobik itu membutuhkan oksigen dalam produksi energi. Kemudian sistem aerobik juga membutuhkan waktu yang lama untuk produksi energi. Terus energi yang dihasilkan mampu bertahan lama tanpa menimbulkan kelelahan. Nah, berbeda dengan anaerobik tadi ya, seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan olahraga, kalau kita melakukan olahraga itu kan ada olahraga intensitas tinggi, ada olahraga intensitas rendah. Kalau yang tinggi itu masuk ke sistem anaerobik, kalau yang intensitas rendah masuk ke aerobik. Contohnya kita melakukan gym misalnya. Gym itu kan latihan dengan intensitas tinggi yang termasuk ke dalam sistem anaerobik. Ketika kita melakukan olahraga gym misalnya, angkat barbel itu kan hanya bisa bertahan sekitar 1 menit, kan bisa lama seperti itu. Nah, ketika kita melakukan olahraga itu, melakukan latihan gym itu, sumber energinya habis seperti itu, butuh waktu lagi misalnya 2 menit atau 1 menit untuk memulihkan kembali. Jadi kalau anaerobik tadi untuk sistem produksi energinya cepat, kita angkat bisa itu 1 menit bisa, tapi ditunggu lagi bisa lagi angkat seperti itu. Jadi untuk pemulihannya lebih cepat. Terus berbeda dengan aerobik tadi, aerobik itu latihan, contohnya latihan dengan intensitas rendah, apa misalnya bersepeda, terus kemudian jogging, apa lagi? Lari jarak jauh, itu berenang, dan itu termasuk ke sistem aerobik. Ketika seseorang berlari jogging itu bisa dilakukan dengan waktu yang lama. Paham di sini? Nah, kemudian ini sistem glikolisis anaerobik, bisa diperhatikan gambar ini. Itu. Jadi sumber energi berasal dari karbohidrat dan lemak. Itu nantinya dipecah menjadi glukosa, atau nanti kalau berlebih disimpan untuk glikogen. Nah ini, diperhatikan gambar ini. Jadi untuk pembentukan ATP itu terjadi dengan kombinasi adenosin difosfat. ADP ini disebut dengan adenosin difosfat ya. Terus kemudian PI ini disebut dengan fosfat inorganik, sehingga terjadi pembentukan ATP. Jadi ATP ini terbentuk dari ini, adenosin difosfat dan fosfat inorganik. Itu dalam sistem glikolisis anaerobik. Jadi nanti kalau ditanya saat ujian, ATP dalam sistem glikolisis anaerobik itu terbentuk dari apa? Kombinasi dari ATP dan PI, seperti itu. Nah ini ada asam laktat. Asam laktat ini merupakan zat sisa dalam sistem metabolisme anaerobik, seperti itu. Itu ya. Asam laktat apa tadi? Zat sisa. Paham sampai sini? Kemudian, nah ini menentukan predominan suatu cabang olahraga. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah sistem energi itu termasuk ke dalam sistem anaerobik atau aerobik, itu bisa kita lihat dari 4 unsur ini. Yang pertama unsur intensitas. Kalau intensitasnya tinggi, masuk ke anaerobik. Kalau intensitasnya rendah, masuk ke aerobik. Kemudian yang kedua ada unsur frekuensi. Unsur frekuensi ini seperti gerakan ya. Kalau gerakannya cepat, itu masuk ke anaerobik. Kalau gerakannya lambat, itu masuk ke aerobik. Contohnya gerakan, kalau seseorang melakukan lari itu kan ada terbagi jadi 2, ada lari sprint, ada lari jarak jauh. Kalau
Kalau dari sprint kan cepat itu, masuk ke sistem anaerobik, dia tidak bertahan lama. Tapi kalau lari jarak jauh itu masuk ke aerobik karena gerakannya lambat. Itu unsur yang kedua. Kemudian ada unsur yang ketiga, jarak. Kalau jaraknya pendek, ini contohnya lari tadi ya, lari sprint kan nggak bisa jauh, paling 60 meter selesai. Nah, kalau jaraknya pendek itu masuk ke aerobik, kalau jaraknya jauh masuk ke aerobik. Kemudian unsur yang keempat itu waktu, gitu ya. Kalau waktunya pendek atau singkat itu masuk ke aerobik. Tapi kalau waktunya lama itu masuk ke aerobik, seperti itu. Jadi untuk mengetahui sistem energi apakah suatu cabang olahraga itu dominan ke aerobik atau aerobik, itu bisa dilihat dari 4 unsur ini. Ada pertanyaan di sini? Paham? Paham. Kemudian ini merupakan yang terakhir. Jadi ini terkait dengan tipe serabut otot. Jadi tipe serabut otot itu terbagi menjadi 2. Ada serabut otot merah, kemudian ada serabut otot putih. Kalau yang serabut otot merah, gitu ya, serabut otot merah itu lebih cenderung ke aerobik. Seseorang yang dominan melakukan olahraga aerobik. Tapi kalau serabut otot putih itu seseorang yang cenderung melakukan olahraga anaerobik, intensitas tinggi, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat, gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, misalnya yang merah-merah ini apa? Yang merah-merah ini adalah kandungan mioglobin. Jadi di tipe serabut otot merah ini banyak mengandung mioglobin, seperti itu. Mioglobin itu fungsinya untuk menyalurkan energi ke seluruh tubuh, seperti itu. Terus ini dilihat ya, kalau tadi maraton itu tipe serabutnya adalah tipe serabut otot merah. Terus kemudian bersepeda tergolong ke tipe serabut otot merah. Terus kemudian apa contohnya ini? Lompat tinggi misalnya. Lompat tinggi termasuk ke tipe serabut otot putih. Sprinter tipe serabut otot putih. Jadi tipe serabut otot putih ini tergantung kepada misalnya seseorang sering melakukan olahraga anaerobik, gitu ya. Itu kalau kita lihat tipe serabut otot putih. Terus misalnya ada dari maraton, kalau dilihat dari tipe serabut ototnya adalah tipe serabut otot merah. Bagus di sini terkait dengan tipe serabut otot. Ini merupakan slide terakhir. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi. Saya ingin bertanya, tadi kan sempat disebutkan mengenai asam laktat. Nah, selama itu kita mengetahui bahwa asam laktat ini, penumpukan asam laktat itu menjadi penyebab utama kelelahan ketika olahraga. Tapi beberapa kali saya melihat penelitian, ada yang menyebutkan bahwa laktat itu juga bisa dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi. Bagaimana cara kita memahami konsepnya supaya kita tidak miskonsepsi gitu? Asam laktat apakah bisa menjadi energi? Ya, perlu diketahui bahwa asam laktat itu adalah tadi sisa metabolisme, itu berasal dari pemecahan glukosa di hati, seperti itu. Terus kemudian saya juga baca beberapa artikel yang mengatakan bahwa asam laktat itu juga terjadi karena oksigen di tubuh itu mulai berkurang. Tapi dia akan pulih kembali dan bisa menjadi energi lagi setelah melalui beberapa mekanisme, seperti itu. Jadi intinya memang asam laktat ini bisa diubah kembali menjadi energi. Tentu ada beberapa mekanisme yang harus dilalui, seperti itu. Gitu ya. Siapa Mbak? Siapa namanya? Dewi. Mbak, sudah mau? Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Baik, Bapak,
izin bertanya terkait tentang sistem energi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aris Widamayati dengan NIM 35 akhir 169. Untuk pertanyaannya pada olahraga yang seperti high rock yang menggunakan kombinasi lari lalu dengan latihan kekuatan, itu biasanya menggunakan sistem energi yang seperti apa dan lebih kombinasi yang apa, kombinasi lebih dominan yang seperti apa? Berkaitan dengan yang ini ya, sistem energi. Cabang olahraga apa tadi? Aero. Ya. Jadi olahraga aero, misalnya olahraga lain yang merupakan olahraga yang campuran antara aerobik dan anaerobik. Ini kita lebih sederhanakan lagi ya, aero misalnya, terus kemudian bola basket, sepak bola, itu kan ada aerobik, ada anaerobik. Nah, kapan digunakan anaerobik dalam olahraga tersebut? Kalau pada olahraga aero, pada saat sepak bola misalnya, ketika seseorang itu lari sprint, mengejar bola, nah pada saat itu digunakan sistem energi anaerobik tadi. Jadi pada saat dia lari misalnya, pada saat dia lari mengejar bola. Terus kemudian kapan dia menggunakan sistem anaerobik misalnya? Ketika dia mulai lari santai seperti itu. Jadi tergantung dengan intensitasnya tadi. Kalau dia mulai lari cepat, itu masuk ke anaerobik. Kalau dia mulai lari mulai pelan, itu masuk ke aerobik seperti itu. Itu ya. Jadi memang ada olahraga yang aerobik dan anaerobik tadi. Contohnya aero, sepak bola, bola basket. Satu pertanyaan lagi, silakan. Izin bertanya terkait tentang komposisi otot dan penghasilan energi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Apakah nanti ketika kita sudah mengalami penuaan atau aging, apakah itu juga berpengaruh untuk penghasilan energi dan lain sebagainya tadi? Faktor usia memang itu ada pengaruhnya ya, ada pengaruhnya nanti terkait dengan entah itu masa otot dan yang lain tadi disampaikan. Terus kemudian bagaimana cara kita untuk mempertahankan kondisi tubuh misalnya, masa otot, terus kemudian kesehatan tubuh itu bisa kita lakukan dengan latihan yang rutin seperti itu. Jadi meskipun kita sudah tua misalnya, tetap olahraga itu penting untuk kesehatan seperti itu. Misalnya kalau kita pengen masa otot rangka itu tetap bagus ya, itu perlu latihan dengan intensitas tinggi. Contohnya latihan beban tadi seperti itu. Cukup? Sudah paham semua? Oke, baik. Kalau sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya bisa dipelajari mengenai sistem kardiovaskular. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai sistem kardiovaskular. Baik, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.